Jadi, hari ini saya akan mendeskripsikan sektor apa yang dijalankan oleh seluruh perusahaan ini. Pertama, mari kita lihat apa yang tertulis di sampul PPT pertama kita. Keamanan dan kepatuhan terjamin. Aggregacy on-chain undefined. Nah, keamanan dan kepatuhan yang dibahas di sini adalah apa yang akan saya sebabkan kepada Anda nanti. Bahwa perusahaan kami adalah perusahaan global yang memiliki lisensi keuangan penuh. Sebuah perusahaan yang legal dan patuh. Lalu agregasi on-chain, seperti namanya. Apa yang kami lakukan adalah sektor yang terdesentralisasi. Lalu kita menggunakan apa? Menggunakan dompet Web3 sebagai lapisan dasarnya. Untuk membuat platform perdagangan terdesentralisasi dengan kategori agregasi penuh. Lalu, mengapa hari ini kita menggunakan dompet sebagai lapisan dasar untuk mengembangkan sektor terdesentralisasi ini? Mari kita lihat gambar ini. Gambar yang ada di sebelah kanan atas. Orang ini, saya yakin asalkan Anda berada di dalam industri ini, semua orang pasti mengenalnya. Benar kan? Dia adalah orang Tionghoa terkaya di dunia blockchain kita. Bernama Zhao Chongpeng. DI Internet, dia dipanggil CZ. Dia pergi ke Universitas Hong Kong pada akhir Agustus tahun lalu untuk menghadiri forum keuangan. Dia mengemukakan sebuah pandangan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, dia berkata apa yang bisa melampaui Binance pasti adalah sektor DEX. Yang dimaksud di sini adalah sektor bursa terdesentralisasi. Dan apa yang kami, Underfind, lakukan hari ini adalah sektor seperti ini. Dan dia juga menyebutkan, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dompet, dalam 3 hingga 5 tahun lagi, mungkin dompet ini akan sepopuler WeChat. Ini adalah prediksi orang terkaya kita terhadap sektor yang kita jalankan hari ini. Lalu yang kedua adalah orang di bawah ini yang bernama Su Mingxing, yaitu bos dari bursa OK China saat ini. Pendirinya bernama Su Mingxing. Dia juga mengemukakan pandangan yang sama di KTT Singapura pada Oktober tahun lalu. Lalu, apa pandangan ini? Yaitu segala sesuatu bisa dimasukkan ke on-chain. Segala sesuatu bisa dimasukkan ke on-chain. Seperti namanya, berarti di masa depan semua aset dunia nyata keuangan tradisional harus masuk to on-chain. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan berita baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, seluruh 150 triliun dolar as milik Amerika. Produk keuangan tradisional semuanya telah memasuki hitungan mundur untuk masuk ke on-chain. Ini juga berarti bahwa di masa depan, saham Nasdaq as, logam mulia, berjangka, perwalian, minyak mentah, obligasi negara, dan lain-lain. Semua aset ini harus masuk ke on-chain. Dan itu juga berarti media, seperti apa yang dibutuhkan untuk menyimpannya. Bukankah hari ini kita membutuhkan dompet Web3? Dan apa yang kami, Underfind, lakukan hari ini, lapisan dasarnya adalah dompet Web3. Jadi hari ini kita, 2 orang yang memiliki pengaruh sangat besar di dunia blockchain ini, sama-sama merujuk pada hal yang sama yang kami lakukan di Underfind. Jadi kita tahu bahwa sektor yang kita jalankan hari ini memiliki prospek yang sangat besar di masa depan. Oleh karena itu, pilihan kita untuk berusaha. Baik, lalu mengapa semakin banyak lalu lintas tersentralisasi yang bermigrasi ke sektor terdesentralisasi ini? Migrasi tersebut, mari kita lihat. Dulu kita di pasar sekunder. Benar kan? Ini juga disebut apa? Disebut bursa tersentralisasi. Sekarang kita pergi ke pasar sekunder untuk berspekulasi koin atau spot. Apakah kita masih bisa membeli koin 100x atau 1000x? Hampir tidak mungkin. Tetapi hari ini kami DI platform Underfind ini, kita memiliki peluang di setiap tahap. Karena di pasar primer, kita semua bisa membeli apa? Koin 100x, koin 1000x, bahkan koin 10.000x. Bukan begitu? Tahun lalu, yang paling dekat dengan kita adalah di rantai Binance, BSC. Benar kan? Koin Meme Mandarin lahir pada Oktober tahun lalu. Jadi, di rantai Binance, naik hingga 10.000 kali lipat dalam waktu 3 hari. Benar kan? Ini juga mengapa hanya ada peluang di pasar primer. Kan? Termasuk Trump Coin juga sama. Naik lebih dari 400 kali lipat. Jadi Anda akan menyadari, pasar primer kita secara berkala memiliki peluang kode kekayaan seperti ini. Jadi ini juga menyebabkan mengapa semakin banyak lalu lintas terpusat yang bermigrasi ke platform terdesentralisasi. Baik, lalu apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Yang disebut bursa terpusat adalah Binance, Coinbase yang kita gunakan saat ini, Bybit, dan lain-lain. Artinya, sebelum kita mengenal platform perdagangan Underfind hari ini, 99% bursa di masa lalu secara kolektif disebut sebagai bursa terpusat.
Lalu apa sebenarnya perbedaan dengan jenis kami ini? Pertama, lihat cara pendaftarannya saja sudah ada perbedaan besar. Mengenai cara pendaftaran, di masa lalu, bukankah kita harus menggunakan nomor HP, email, dan juga mengunggah kartu identitas untuk KYC, benar kan? Sedangkan hari ini, platform perdagangan terdesentralisasi on-chain kami tidak memerlukan informasi pribadi apapun, dan juga tidak perlu mengunggah kartu identitas untuk verifikasi nama asli. Dengan begini bukankah terhadap aset pengguna menjadi lebih privat, lebih aman, dan kunci privat dikelola sendiri oleh kita? Poin ini sangat penting. Calm. Lalu yang kedua, cara penyimpanan aset kita berbeda. Hari ini di bursa terpusat, semua aset kita harus disetor ke platform, agar Anda bisa bertransaksi dengan normal. Artinya, aset yang Anda lihat di latar belakang hanyalah data. Lalu kemana sebenarnya aset kita pergi? Sudah masuk ke alamat dompet utama. Nah, ini yang disebut data tidak transparan. Mengenai apa yang mereka lakukan dengan aset ini, kita tidak mengetahuinya. Sama seperti kita menyimpan uang di bank. Apa yang dilakukan bank dengan uang itu? Apakah kita tahu? Kita juga tidak tahu. Why? Jadi justru karena ketidaktransparan data seperti ini, maka apa yang sering dilakukan oleh bursa terpusat, bukankah sering melakukan trik-trik kecil? Membuat jarum, wick, pada grafik saat kondisi ekstrim. Termasuk memodifikasi grafika lain di tengah malam secara terarah. Ini adalah beberapa trik kecil yang sering dilakukan bursa terpusat di lini bisnis kontrak, futures. Oleh karena itu, tingkat kepercayaannya terus menurun. Dan itu juga yang membuat lebih banyak pengguna perlahan-lahan bermigrasi ke platform perdagangan terdesentralisasi seperti kami. Karena semua data aset kami terbuka dan transparan. Aset kami semuanya dikelola secara mandiri. Karena kita sendiri yang memegangnya. Sehingga, platform tidak dapat menggunakan sepeser pun dari uang kita hari ini. Jadi ini adalah perbedaan kedua. Lalu yang ketiga adalah yang saya sebutkan sebelumnya. Satu adalah pasar sekunder. Dan satunya adalah pasar primer. Tentu saja kita lebih memilih bermain di pasar primer. Karena pasar primer memiliki lebih banyak efek kekayaan atau peluang kode kekayaan. Jadi, beberapa menit ini, terutama untuk membedakan bagi Anda jenis bursa apa yang kami jalankan. Apa yang kami lakukan? Yaitu, Underfy melakukan arah bursa generasi berikutnya. Melakukan jalur tren terdesentralisasi. Ini bukan saya yang mengatakannya, melainkan dua orang di atas. Yang satu adalah orang terkaya di blockchain. Dan yang lainnya adalah pemilik sekaligus CEO bursa terbesar di Tiongkok yang mengatakannya kan? Jadi, apakah kita sudah sangat jelas tentang apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kami lakukan adalah jalur tren. Melakukan bursa generasi berikutnya. Baik, produk kami saat ini sudah sangat matang. Setelah 2 tahun pengendapan, produk kami saat ini menggunakan dompet sebagai lapisan dasar. Benar kan? Berdasarkan lapisan dasar dompet. Apa yang kami agregasikan? Mengagregasikan bisnis inti dari bisnis ini. Artinya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki bisnis yang menghasilkan keuntungan, perusahaan seperti ini pasti tidak akan bertahan lama. Mengapa? Karena tidak memiliki kemampuan menghasilkan uang sendiri. Maka hari ini, ketika kita memilih jalur apapun, kita harus memahami bahwa ia harus bisa menghasilkan uang sendiri, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Dengan kemampuan menghasilkan uang, platform ini dapat beroperasi untuk waktu yang sangat lama. Baik, lalu atas dasar ini, apalagi yang kita lalui? Karena perusahaan kami adalah platform perdagangan terdesentralisasi tipe agregasi. Asalkan ada lalu lintas, ada orang yang masuk untuk bertransaksi, maka platform kita akan bertahan lama. Jadi, melalui lapisan lalu lintas ini, ia membangun sebuah yang terdesentralisasi. Ini yang kita sebut socialify. Artinya adalah media sosial terdesentralisasi. Di platform kami, saat ini, perangkat lunak obrolan kami juga sangat mudah digunakan. Dan itu bersifat anonim. Di sini, bukankah kita bisa mengadakan pertemuan ratusan orang? Dan bisa berbicara dengan bebas, tanpa terpengaruh oleh kontrol risiko. Benar kan? Pada saat yang sama, kami memiliki banyak informasi agregasi di atasnya, termasuk pengiriman sinyal dan lain-lain. Nanti, saya juga akan menggunakan 2 hingga 3 menit di bagian akhir untuk mendemonstrasikan produk kepada Anda semua. Termasuk fitur siaran langsung yang baru saja kami luncurkan. Saya berharap pertemuan luar negeri global kita berikutnya bisa kita adakan di platform Underfy milik kita sendiri. Di dalam ruang siaran langsung kita sendiri, kita bisa saling berinteraksi. Keunggulan teknis dari seluruh produk kami juga cukup jelas. Karena saat ini, bukankah kita bisa melakukan pengambilan data melalui AI? Termasuk apakah kita memiliki pelacakan smart money dan juga bagian gelembung. Termasuk strategi perdagangan. Itu semua adalah alat yang sangat berguna di platform kami. Lalu ada juga seluruh pengalaman pengguna kami. Pengalaman transaksi yang sangat lancar. Bisa masuk ke rantai dalam hitungan 0,3 hingga 0,6 detik. Pada saat yang sama, kami juga menyelesaikan fungsi multi rantai, lintas rantai, dan lainnya. Baik,
Produk teknologi yang kuat seperti yang kita bicarakan ini pasti juga membutuhkan dukungan teknis yang kuat. Benar kan? Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang tim pendiri seluruh perusahaan kami. Berbicara tentang tim pendiri kami, kita harus menyebutkan pendiri kami. Pendiri kami bernama He Xiaoyang dalam bahasa Mandarin. Kelahiran tahun 82. Lulus dengan gelar Doktor Ilmu Komputer dari Beijing Institute of Technology pada tahun 04. Dia juga memiliki latar belakang pendidikan teknologi formal, dan rekam jejaknya di masa lalu juga sangat cemerlang. Mari kita lihat. Pak He memulai bisnis di Beijing pada tahun 08. Mendirikan perusahaan pertamanya, bernama Beijing Lanhai Shuntong Technology Co. Limited. Pada saat itu, ia meluncurkan perangkat lunak SS, yang juga menjadi sangat populer pada waktu itu. Dan ia dikenal serta dipuji sebagai orang pertama VPN di Tiongkok. Pada saat itu, perangkat lunak ini juga menarik perhatian dari 3 institusi yang menginvestasikan 50 juta dolar AS. Dan pada tahun 16, perusahaan kami, Lanhai Shuntong, terdaftar di New Third Board dengan nilai pasar mencapai lebih dari 3 miliar. Pada saat yang sama, pada tahun 1217, 1218, dan 1219, Pak He memasuki jalur blockchain, membangun sebuah rantai publik global. Rantai publik pada saat itu adalah tren paling top di dunia, dan juga jalur yang paling menghasilkan uang. Rantai publik itu bernama Lambda. Lalu, masalah apa yang terutama diselesaikan oleh rantai publik Lambda ini? Menyelesaikan masalah keamanan penyimpanan data terdistribusi. Jadi, ketika konsep ini diperkenalkan pada saat itu, ia mendapatkan dukungan dari 12 institusi top dunia, termasuk Big Bang pada saat itu. Kemudian, Su Xiaoping dari Zen Fund, Wu Jihan dari Bitmain, termasuk Chen Weixing dari Fancheng Capital, yang juga merupakan angel investor Binance saat itu. Pada akhirnya, token ini terdaftar di lebih dari 50 bursa di seluruh dunia, termasuk bursa yang paling sulit dimasuki di Tiongkok daratan saat itu, yaitu Huobi. Kemudian, setelah itu terdaftar di OA, juga terdaftar di Upperbah, Coinbase, dan lain-lain. Kapitalisasi pasar sempat melonjak hingga lebih dari 3 miliar dolar, yaitu lebih dari 20 miliar RMB. Berada di peringkat 30 besar dunia. Sebuah pencapaian bagus di peringkat 28. Menjadikan sebuah public chain seperti Fortune 500. Kami berada di posisi peringkat 30 besar dunia seperti ini. Jadi, hari ini saya tidak ingin membahas topik tentang berapa kapitalisasi pasar yang kita capai saat itu. Namun, apa fokus yang ingin saya analisis bersama Anda hari ini? Coba bayangkan, hari ini, seperti apa latar belakang blockchain pada tahun 2017, 18, dan 19 saat itu? Yaitu setelah insiden 4 September di Tiongkok pada tahun 2017 kan, bursa mulai melakukan pembersihan. Yang juga berarti seluruh dunia blockchain memasuki musim dingin kripto. Koin arus utama seperti Bitcoin dan Ethereum nilainya terpangkas setengahnya. Count. Nah, di bawah latar belakang seperti itu, token Lambda kita justru melawan tren dan naik 50 kali lipat dalam kapitalisasi pasar. Yaitu harga koin naik 50 kali lipat. Mengapa demikian? Jadi, ini adalah topik yang memicu diskusi di antara kita semua. Dan pada saat itu, public chain Lambda adalah narasi tingkat teratas. Pada saat itu merupakan sektor yang paling menghasilkan uang. Jadi, ini adalah sektor yang sedang tren. Institusi bersedia menggelontorkan dana kan? Sektor yang bahkan institusi bersedia untuk berinvestasi. Apakah investor retail akan ikut berinvestasi kan? Investor retail pasti juga akan ikut berinvestasi. Maka, likuiditas sektor ini akan sangat melimpah. Yang juga meletakkan dasar bagi Lambda untuk menjadi populer hari ini. Jadi, hari ini mari kita pikirkan tentang Underfan, yang proyeknya dimulai tahun 2023, dipoles tahun 2024, dan resmi diluncurkan tahun 2025. Mari kita pikirkan sejenak. Mengapa hari ini Pak He memulai bisnis untuk ketiga kalinya untuk memoles produk Anfan ini? Bukankah sebelumnya saya sudah memberitahu Anda sektor seperti apa Anfan kita ini? Yang kami buat ada bursa terdesentralisasi generasi berikutnya. Kami berada di sektor yang sedang tren. Jadi, Pak He memoles produk ini lagi. Jadi, bagaimana setelah produk aman kami ini diluncurkan? Segera mendapat tanggapan dari modal institusional. Kan? Pertama-tama, mari kita lihat siapa saja pihak institusi kita. Saat ini, siapa saja pihak institusi di putaran angel kita? Ada Liu Jun dari ByteDance kan? Ada mantan CEO Toutiao, Chen Lin, Liu Genseng dari Xiangjiang Group,
serta pendiri platform karya seni terbesar di Asia. Mereka semua berpartisipasi dalam investasi putaran angel kami atas nama pribadi. Kemudian, segera setelah itu, pada tanggal 3 Agustus tahun lalu, kami secara resmi mendapatkan investasi institusi Seri A. Seri A dipimpin oleh Dana Freeman di bawah Adrian Cheng, salah satu dari 4 keluarga besar di Hong Kong. Platform kami ini, saat ini, kami juga sedang. Pak Adrian Cheng ini, dia berkantor di gedung perkantoran New World Tower di sana. Kan, Adrian Cheng juga menjabat di 2 perusahaan publik, serta perhiasan Chow Tai Fook domestik. Bos Chow Tai Fook yang menjual emas seperti ini. Kemudian, segera setelah itu, pada tanggal 15 Oktober tahun lalu, kami menyelesaikan seri B1. Seri B1 dipimpin oleh Hexin Capital, yang merupakan VC dolar AS tradisional. Mereka juga berinvestasi di banyak perusahaan domestik. Misalnya, seperti perangkat lunak audio, Shimawaya, Fending Tushu, termasuk mempromosikan banyak influencer, seperti Li Jiaqi. Di bidang kecantikan kan? Jadi, inilah Hexin Capital. Posisinya di AI plus OP memiliki tingkat kecocokan yang cukup tinggi dengan kami. Lalu, pada tanggal 8 Januari tahun ini, kami secara resmi mendapatkan lagi dari Yayasan Solana ini. Kami menjadi proyek inkubasi dari akselerator ekosistemnya, yaitu sejak tanggal 8 Januari tahun ini. Andevan secara resmi dikenal luas. Sebelum tanggal 8 Januari, total basis pengguna kami, baik ranah publik maupun privat, semua jumlah pendaftaran adalah sekitar 200.000. Namun sekarang total basis pengguna kami telah menembus 4 juta. Jadi hanya dalam waktu singkat, setengah tahun, sebenarnya di sini kita bisa memberikan tepuk tangan untuk perusahaan. Lalu apa yang membuat saya cukup bersemangat akhir-akhir ini? Ada beberapa institusi papan atas berturut-turut yang berpartisipasi dalam mendorong platform Andevan ini. Misalnya, pada tanggal 12 Maret tahun ini, pukul 5 sore, kami secara resmi mendapatkan dukungan dari 2 institusi lainnya. Salah satunya adalah Gaurong Capital untuk putaran B2 dan CIG Capital untuk putaran B3. Gaurong Capital sebagai institusi papan atas di dalam negeri kami, mereka juga berinvestasi di siapa? Berinvestasi di Pinduoduo, berinvestasi di Xiaohongshu, dan lain-lain. Berinvestasi di banyak perusahaan domestik kami. Sedangkan SIG adalah visi papan atas Amerika pada tahun 80-an, didirikan pada tahun 1987. Saat ini merupakan pembuat pasar untuk 1/4 transaksi di AS. Dan yang paling sukses, mereka masuk ke Tiongkok pada tahun 2005. SIG telah berinvestasi di sekitar 300 lebih perusahaan di dalam negeri kami. Di antaranya, yang paling sukses adalah investasi di ByteDance. Mereka adalah pemegang saham besar awal di ByteDance. Coba Anda bayangkan, valuasi ByteDance sekarang adalah 550 miliar. 550 miliar dolar AS. Berada tepat di antara Tencent dan Alibaba. Laba bersih tahunannya sekitar 40 miliar lebih. Institusi perusahaan yang seperti ini, apakah mereka akan berinvestasi di Andevan? Mengapa mereka berinvestasi di Andevan? Jadi, di sini ada sebuah sejarah masa lalu, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika perusahaan Nanhai Shuntong milik Pak He kami bersiap untuk melantai di bursa pada tahun 2016, SIG mencari Pak He kami. Dan saat itu, tim penanggung jawab mereka berkomunikasi dengan Pak He kami. Pada saat itu, kami sudah menerima dana dari 3 institusi lainnya. Dan 50 juta dolar AS dari Matrix Partners, Kiming Venture Partners, dan Sequoia Capital. Sehingga saat itu melewatkan kesempatan untuk bekerja sama. Namun, hari ini, 10 tahun kemudian, SIG tetap ingin berinvestasi di Andevan kami. Apa alasannya? Institusi tidak akan memberikan bantuan di saat Anda kesulitan. Mereka hanya akan melakukan apa? Memberikan pemanis pada hal yang sudah indah. Jadi, hari ini, apa yang dilihat oleh SIG? Yang dilihat adalah 3 hingga 5 tahun ke depan. Sektor industri yang sedang dijalankan oleh Andevan kami. Karena yang kami buat adalah bursa generasi berikutnya. Yang kami jalankan adalah sektor plan yang terdesentralisasi. Jadi, hari ini, SIG berinvestasi pada sektor industri kami. Dan tentu saja, di saat yang sama, SIG juga berinvestasi pada apa? Berinvestasi pada IP pribadi Pak He kami. Karena Pak He adalah salah satu dari sedikit orang yang meraih kesuksesan besar 2 kali berturut-turut di industri IT. Dan di saat yang sama juga, sukses membangun rantai publik di sektor blockchain. Seorang juara ganda. Jadi, ini juga merupakan investasi pada diri Pak He sendiri. Baik, baru-baru ini kami juga mendapatkan investasi sebesar 5 juta dolar AS dari 5 institusi visi. Semua ini sudah dipublikasikan. Baik, hal-hal yang saya bicarakan hari ini, baik itu rekam jejak pribadi Pak He, maupun pemberdayaan institusi saat ini, dan investasi pendanaan menyeluruh pada platform Andevan kami.
Apakah kita bisa memverifikasinya melalui institusi otoritatif pihak ketiga? Alasan mengapa proyek-proyek yang kita lakukan dulu mungkin berakhir menjadi korban eksploitasi adalah karena apa? Karena banyak informasi seperti ini yang dikemas sedemikian rupa, ambigu, dan pada akhirnya tidak dapat diverifikasi. Sehingga itulah yang akhirnya menyebabkan situasi eksploitasi tersebut. Namun, hal-hal yang kami katakan di Andevan hari ini, Anda semua dapat memverifikasinya melalui institusi otoritatif pihak ketiga. Salah satunya adalah Luot Date. Maka Luot Date itu seperti perusahaan Cicaca di Tiongkok daratan saat ini bagi kita. Jika Anda ingin memeriksa perwakilan hukum suatu perusahaan, memeriksa kepemilikan saham, memeriksa keterkaitan, Anda bisa memeriksanya melalui Cicaca. Namun untuk perusahaan di rantai Onjing saat ini, di mana kita harus memeriksanya? Pergilah ke otoritas pihak ketiga, seperti Luot Date ini, untuk memeriksa. Anda memasukkannya, dan pengungkapan resmi kami yang relevan akan muncul. Itu berarti hal ini nyata. Termasuk Elvidong, yang merupakan media paling otoritatif di wilayah berbahasa Mandarin untuk blockchain. Ini juga merupakan saluran verifikasi yang sangat baik. Artinya, hari ini, teman di sekitar Anda memberitahu Anda ada sebuah proyek yang sangat hebat. Zhang Pengzhao juga berinvestasi. Atau Presiden Trump, juga berinvestasi. Maka Anda tinggal memasukkannya ke dalam kedua aplikasi ini. Jika ada pengungkapan resmi, itu mewakili keasliannya. Secara relatif, lebih andal. Jika tidak ada pengungkapan resmi sama sekali, proyek dia ini pasti proyek shitcoin to go. Maka tidak layak bagi kita untuk menghabiskan waktu dan energi. Baik. Nah, berbicara sampai di sini, mungkin semua orang kurang memahami kebijakan di Tiongkok daratan kami. Namun, oleh karena itu, tidak peduli di negara mana kita berada hari ini. Kita harus mematuhi hukum dan peraturan. Apa yang harus kita lakukan? Menjalankan proyek yang patuh hukum, compliance. Kita harus membelanjakan uang ini dengan bermartabat. Oleh karena itu, hari ini, Pak He, kami telah merencanakan jalur kepatuhan ini sejak 2 tahun lalu. Maka, saat ini kami berada di Hong Kong, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta Thailand. Termasuk Korea Selatan berikutnya, akan mendirikan pusat operasional fisik yang nyata. Kemudian, memiliki struktur organisasi hukum yang nyata. Dan perusahaan induk kami berada di Cayman. Di atasnya ada 5 anak perusahaan BVI. Lalu, mengapa kita harus mendirikan anak perusahaan BVI? BVI. Perusahaan-perusahaan ini semuanya didirikan di Kepulauan Virgin. Kepulauan Virgin Britania Raya. Ini adalah sejenis perusahaan lepas pantai, offshore. Artinya, untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham kami. Beberapa pemegang saham mungkin tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Pemegang saham BVI tidak perlu mengungkapkan identitas mereka. Dan Cayman bertindak sebagai perusahaan induk kami. Di masa depan, kita akan mengemas beberapa data seperti Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Vietnam, yaitu data pengguna real dan data transaksi global yang nyata. Pada akhirnya, harus dikemas ke perusahaan induk untuk didaftarkan secara keseluruhan di Nasdaq. Nah, ini adalah struktur ekuitas kami. Karena kita berbicara tentang IPO, go public. Sebagai perusahaan keuangan, apakah memerlukan lisensi keuangan? Tentu saja memerlukan lisensi keuangan. Oleh karena itu, saat ini kami telah memperoleh 3 lisensi keuangan AS. Pertama-tama, kami memperoleh lisensi MSB yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS. Ini adalah sebuah lisensi tipe transfer, yang juga merupakan lisensi transaksi pembayaran. Lisensi pembayaran lintas batas. Lalu, yang kedua, kami memperoleh lisensi RIA yang dikeluarkan oleh SICAS. LAA adalah lisensi manajemen aset. Lalu, yang ketiga, kami juga memperoleh lisensi STO yang dikeluarkan oleh SICAS. Dan STO ini adalah lisensi penerbitan token sekuritas. Ambang batas untuk lisensi ini akan semakin tinggi di masa depan. Jadi, apa artinya ini? Lisensi ini berarti bisa. Sekarang ini adalah jalur terpanas yang kita bicarakan hari ini. Jalur di mana BlackRock telah menginvestasikan 300 miliar dolar AS. Jalur apa? Yaitu jalur RWA yang kita bicarakan hari ini. Jalur RWA, jika diterjemahkan, dalam bahasa Mandarin disebut aset dunia nyata atau real world assets. Juga mengapa baru-baru ini platform Underfine kami saat ini bisa meluncurkan berapa banyak jenis di platform kami. Saat ini ada lebih dari 300 jenis, yaitu saham-saham AS ini, logam mulia, minyak mentah, emas, berjangka, dan lain sebagainya. Apakah kita semua bisa memperdagangkannya di platform kami? Itu karena kami telah mendapatkan lisensi ini. Maka di masa depan, produk keuangan senilai 150 triliun USD ini semuanya akan masuk ke rantai, on-chain. Apakah perusahaan kami di masa depan dapat menampung volume aset digital yang lebih besar? Kemudian aset digital ini beredar dan diperdagangkan di platform kami. Apakah platform kami menghasilkan uang atau tidak? Sangat menghasilkan uang ya. Baik, pada saat yang sama, kami juga mendapatkan lisensi DC Australia. Lalu, apa yang terutama diselesaikan oleh lisensi DC ini?
sebuah bisnis luar bursa, OTC, untuk penukaran antara mata uang kripto dan mata uang fiat. Baru-baru ini, bukankah beberapa hari yang lalu, kami secara resmi membuka saluran pengajuan untuk U-Card. Karena pada 30 Oktober tahun lalu, kami mengakuisisi penuh sebuah perusahaan, Wopay, yaitu dompet Goldfish ini. Jadi, sekarang kita sudah bisa mulai mengajukan UCAD kita sendiri di back-end. Memiliki UCAD ini, kita dapat menarik dan menukarkannya secara global. Di masa depan, sebanyak apapun USDT yang Anda hasilkan, sebanyak apapun token platform Anda yang Anda hasilkan, semuanya dapat ditarik dan ditukarkan secara global melalui U-Card. Sangat bagus. Di Tiongkok daratan, juga bisa ditautkan ke Alipay. Pada saat yang sama, kami juga telah mendapatkan lisensi MSB Kanada. Tahun ini, sekitar bulan Oktober. Sebelum akhir tahun, kami juga akan mendapatkan lisensi MiCA yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Pada saat itu, kami akan menjalankan layanan di 27 negara di seluruh Eropa. Layanan mata uang kripto ini, pada saat itu, kami akan menjadi perusahaan mata uang digital lintas batas global. Melayani pengguna global. Berbicara sampai di sini, pada dasarnya, fundamental undefined telah dilaporkan kepada Anda semua. Sekarang, mari kita tinjau kembali. Pertama-tama, apa yang dilakukan oleh Anfan kami adalah membuat bursa generasi berikutnya. Berada di jalur tren yang terdesentralisasi. Pada saat yang sama, produk kami sudah diluncurkan. Bukan memberitahu Anda apa yang akan dilakukan di masa depan. Melainkan produk masa depan telah diluncurkan. Sudah dikembangkan dan diluncurkan. Dan sangat lancar serta mulus. Pada saat yang sama, tim pendiri kami telah sukses 2 kali berturut-turut. Bukan meraba-raba batu saat menyeberang sungai. Benar kan? Ketiga, seluruh jajaran institusi All-Star memberdayakan platform kami. Ya kan? Baik tradisional maupun blockchain. Solana Foundation. Benar tidak? Dan juga peluncuran global kami. Peluncuran yang patuh hukum. Jadi, hari ini kita katakan, platform Anfan ini memiliki gen yang cukup baik. Ia memiliki kemungkinan untuk menjadi besar dan kuat. Benar kan? Lalu, platform seperti ini, bagaimana kita berpartisipasi? Bagaimana menghasilkan uang? Berbicara sampai di sini. Saya tidak tahu apakah di luar negeri ada beberapa platform promosi modal. Seperti hari ini, di banyak industri TI domestik kami. Seperti Didi, Meituan, LMA. Mereka semua termasuk platform web 2.0. Hari ini, platform-platform ini melalui dorongan modal telah mencapai kesuksesan besar. Saya akan memberikan satu perumpamaan yang paling sederhana. Bagi kita hari ini di Tiongkok, kita pernah mengalami fase di tahun 2014 di mana naik taksi gratis tanpa bayar uang. Saya yakin di luar negeri juga banyak platform serupa seperti ini. Sebelum penjaminan emisi institusi. Tapi coba Anda pikirkan. Saat itu, Didi sebagai solusi untuk mengatasi titik kesulitan mendapatkan taksi saat jam sibuk di kota. Kemudian, institusi menginvestasikan uang mereka. Selama 2,5 tahun itu, Didi membakar hampir 30 miliar RMB. Lalu, pada akhirnya, Didi ini adalah tanpa memiliki satu mobil pun. Dalam kondisi tanpa pengguna. Perlahan-lahan terakumulasi selama setengah tahun. Sekarang kita lihat Didi. Didi sekarang memiliki 4 hingga 5 juta mobil pribadi di seluruh negeri yang bekerja untuknya. Dari setiap pesanan, dia memotong 25%. Omset hariannya sekitar 1 miliar. 300 hingga 400 miliar setahun. Lalu, menurut Anda, apakah perusahaan seperti ini menghasilkan uang? Sekarang, nilai pasar seluruh Didi sudah lebih dari 100 miliar. Artinya, meskipun dia membakar 20 hingga 30 miliar di masa-masa awal, tapi hari ini, setelah beberapa waktu, dia memiliki pengguna dan platform. Memiliki begitu banyak data mobil pribadi dan data pengguna. Mengunci ratusan juta orang. Dan tiba-tiba, perusahaannya menjadi sangat berharga. Jadi, hari ini, strategi Andevan kami juga merupakan strategi modal. Coba bayangkan. Apakah produk kami sudah terrealisasi dalam waktu lebih dari 2 tahun? Kemudian, menggalang dana sebanyak ini dari institusi. Maka semuanya sudah siap. Hanya kurang apa? Produknya sudah siap. Uangnya juga sudah masuk. Sekarang kurang apa? Apakah kurang Anda sekalian yang ada di sini? Apakah dia kekurangan pengguna? Jadi hari ini dia mengeluarkan uang untuk apa? Membakar uang untuk subsidi. Apa yang disubsidi? Yang disubsidi adalah biaya transaksi kita hari ini. Karena platform kami adalah platform perdagangan agregasi. Transaksi akan menghasilkan biaya transaksi. Hari ini, jika Anda melakukan transaksi di platform manapun, apakah akan ada biaya transaksi? Pasti ada.
Tidak peduli Anda bertransaksi di bursa terpusat manapun di dunia, pasti ada biaya transaksi. Hanya saja, jika Anda datang ke platform Enfen kami, biaya transaksi kami tidak hanya tidak dikenakan biaya, bahkan dikembalikan 2 kali lipat kepada Anda. Yaitu apa yang kita sebut hari ini, metode ganda penambangan transaksi, mengembalikan 2 kali lipat biaya transaksi kepada Anda. Maka pada saat ini, apakah pengguna bersedia datang? Maka banyak orang mungkin memiliki pertanyaan. Mereka berkata, saya sudah bertransaksi dengan baik di Binance dan OKX. Sudah terbiasa, mengapa saya harus datang ke platform Anda untuk bertransaksi? Disinilah kita membahas apa yang saya jelaskan kepada Anda semua dalam 3 hingga 5 menit pertama tadi. Karena yang kami buat adalah platform perdagangan terdesentralisasi. Maka hari ini, semua aset kita ada di dalam saku kita sendiri. Bukankah begitu? Karena hak asuh mandiri, kunci privat, self-custody. Sehingga aset semuanya ada di rantai kita sendiri. Yang berarti saya percaya tidak ada seorang pun yang bersedia menaruh uangnya ke dalam saku orang lain. Benar? Jadi, inilah yang menjadi titik kesulitan saat ini. Dan juga alasan mengapa tingkat kepercayaan sentralisasi semakin menurun, bukan? Lalu, yang kedua, apakah kita memiliki keadilan? Yaitu transparansi data. Tidak ada istilah mencabut kabel jaringan atau manipulasi data. Jadi, yang kedua adalah lebih adil. Yang ketiga, kita adalah pasar perdana. Memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang. Jadi, dengan lebih aman, lebih adil, dan memiliki lebih banyak peluang menghasilkan uang, serta biaya transaksi yang bisa dikembalikan 2 kali lipat kepada Anda. Apakah menurut Anda akan menerima hal seperti ini? Saya percaya tidak ada yang akan menolak. Jadi, hari ini, pengembalian biaya transaksi ganda yang kami lakukan adalah cara main yang seperti ini. Misalnya, menghasilkan 1000 USD kan? Maka platform pada akhirnya akan memberikan Anda 2000 USD. Lalu, tingkat pengembalian harian adalah 0,7%. Diberikan sekali setiap 4 hari. 2,8%. Setiap 4 hari, setara dengan tingkat bulanan kami sebesar 21%. Ini baru untuk satu akun saja. Jika kita menggunakan tata letak multi-akun, mungkin bisa menghasilkan lebih dari 30% per bulan. Maka dengan bunga majemuk, dalam setahun bisa 16 hingga 20 kali lipat. Ini adalah keseluruhan cara bermain dari mining transaksi kami saat ini. Nah, jika Anda merasa platform hari ini andal, jangka panjang, dan stabil, dengan hasil bulanan lebih dari 20%, saya pikir itu juga bagus. Lalu, apa yang akan saya lakukan saat ini? Saya akan mengajak lebih banyak teman di sekitar saya, kerabat, untuk membiarkan mereka ikut berpartisipasi bersama. Menikmati dividen dari suntikan dana institusi ini, bukan? Masa dividen. Nah, jika kita melakukan promosi hari ini, ia juga akan memberikan komisi pengembalian biaya transaksi kepada kita. Karena melakukan transaksi, pasti akan menghasilkan biaya transaksi. Setelah biaya transaksi dihasilkan, maka platform akan menggunakannya untuk dibagikan kepada semua orang. Misalnya, komisi pengembalian biaya transaksi promosi kita adalah 20%. Dibagi menjadi hubungan langsung dan tidak langsung. Langsung 15%, tidak langsung 5%. Lalu, pendapatan kedua adalah ketika kita melampaui 2 generasi. Yaitu, bonus tim yang kita bicarakan hari ini. Di platform kami, ini disebut nilai kontribusi. Untuk nilai kontribusi biaya transaksi ini, Anda mencapai proporsi tertentu. Anda akan menjadi agen, sebutannya saja yang berbeda. Untuk agen, kami memiliki total 7 tingkatan, A1, A2, hingga A7. Masing-masing adalah 3%, 8%, hingga maksimal 24%. Untuk komisi pengembalian biaya transaksi ini. Pada saat yang sama, ada juga bonus lampauan dan bonus tingkat yang sama yang sesuai. Ini semua adalah bagian dari biaya transaksi, ya. Saya tidak akan memperpanjangnya. Lalu, kami juga memiliki dividen global. Ketika Anda menjadi agen A2 ke atas, perusahaan kami akan mengeluarkan bagi 5% dividen global untuk diberikan kepada semua orang. Nah, dividen 5% di sini bukan hanya tentang masalah tim Anda sendiri, melainkan mencakup ranah publik global, ranah pribadi, serta semua biaya transaksi yang dihasilkan oleh ekosistem. Semuanya berhubungan dengan kita. Jadi, ketika kita menjadi A2, itu setara dengan kita menjadi pemegang saham perusahaan ini. Agen yang mencapai A2 ke atas, semuanya adalah pemegang saham perusahaan. Ini setara dengan kita membuka bursa bersama. Semua biaya transaksi global yang dihasilkan berhubungan dengan kita. Ya, berhubungan. Perusahaan kami hari ini benar-benar bekerja nyata. Kami menggunakan uang institusi untuk membakar uang, bukan mengandalkan penarikan uang dari pasar. Ini adalah perbedaan esensial yang berbeda ya. Baik, mari kita lanjutkan. Hari ini, tidak peduli apakah itu pengembalian ganda biaya transaksi kita atau pendapatan promosi. Apa yang diberikan? Yang diberikan semuanya adalah koin platform Unfind kami. Yaitu wajah dari bursa kami ini. Token ini. Ini bukan memberi Anda koin kosong ya. Karena token ini begitu keluar bisa langsung dicairkan dalam hitungan detik. Bisa langsung dicairkan menjadi USDT dalam hitungan detik.
Nah, saat ini, mari kita melihat model ekonomi tentang token tersebut. Pertama-tama, total pasokan kami adalah 100 juta. 85% dibakar, 10% untuk likuiditas dan insentif pasar. 5% untuk institusi investor, dan sisanya untuk tim adalah 0. Tim kami memiliki visi yang sangat besar. Tidak memegang chip apapun di tangan. Semuanya diberikan kepada pasar. Nah, jangan melihat 100 juta itu banyak. Karena selanjutnya, apa yang akan dilakukan perusahaan kami? Melakukan deflasi ekstrim. Deflasi hingga 210 juta. 210 juta. Yang berarti, jumlah kami akan mengalami deflasi ekstrim 50 kali lipat. Ya, 50 kali lipat. Maka, Anda akan menemukan bahwa platform perdagangan tersentralisasi seperti ini di masa lalu, asalkan itu adalah koin platformnya, kelipatannya tidak akan rendah. Bisa dengan mudah mencapai ratusan kali lipat. Bahkan seperti bursa Binance, harga penjualan privat token ini adalah 10 sen. Artinya, telah naik lebih dari 13.000 kali lipat. Benar kan? Lalu, apakah kalian memiliki ekspektasi di dalam hati? Orang lain dengan mudahnya naik ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu kali lipat. Lalu, bagaimana dengan andaman kita hari ini? Jika jumlah kita mengalami deflasi ekstrim sebesar 50 kali lipat, bagaimana cara deflasinya? Pertama, kita memiliki pool kontrak. Setiap hari, membakar secara tetap 3 juta. Lalu pada saat yang sama, kita juga memiliki pembakaran melalui buyback dari bisnis kedua. Dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, kita mengambil 70% dari semua pendapatan biaya transaksi platform hari ini. Secara terarah digunakan untuk buyback dan dimasukkan ke dalam black hole. Di sini, target pembakarannya hingga 4 miliar. Di sini, 8,5 miliar. Tahap kedua, seiring dengan terus berkembangnya bisnis publik perusahaan, bisnis AI, serta semua pendapatan dari pasar sekunder. Kemudian, semuanya akan di buyback lagi. Hingga nilai deflasi kita mencapai 210 juta. Mengalami deflasi dari 10 miliar menjadi 210 juta. Baik, lalu untuk deflasi ini, semua data ini, dan alamat black hole ini telah diumumkan ke seluruh dunia. Lalu, hari ini, saya melihat sekilas, sudah mendekati 1,5 miliar, yaitu pembakaran yang telah mendekati 1,5 miliar token Nmin. Jadi, ini juga merupakan mekanisme pembakaran yang sangat besar. Kecepatannya sangat cepat. Jadi, Nmin yang kita bicarakan hari ini, selanjutnya, nilai pasar 10 miliar dolar sudah di depan mata. Mengapa hari ini kita berani berkata demikian? Mengapa nilai 10 miliar dolar bisa kita capai dengan mudah dan cukup pasti? Mari kita lihat produk sejenis yang sama dengan desentralisasi kita. Mari kita buat perbandingan. Pertama, mari kita lihat versi 1.0 dari pencocokan spot di berbagai public chain utama ini. Seperti Jupiter, PancakeSwap, Uniswap, semuanya ada di berbagai public chain utama. Dulu, nilai pasar mereka juga mencapai 10 miliar dolar. Sekarang, masih ada beberapa miliar dolar. Lalu, dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini, ada beberapa platform desentralisasi pendatang baru. Misalnya seperti Hyperliquid, yang merupakan kontrak terdesentralisasi. Begitu juga dengan Astar. Lalu, untuk hal liquid ini, izinkan saya menjelaskan singkat kepada Anda. Perusahaan ini hanya memiliki total 11 orang. 7 orang di bidang teknologi, 4 orang di bidang operasional. Pendirinya, Jeff, dia adalah keturunan Tionghoa. Lalu, mengapa dia ingin mendirikan kontraktor desentralisasi hari ini? Itu karena kontraktor sentralisasi tidak beretika, tidak memiliki batas moral kan? Seringkali mencabut kabel jaringan atau memanipulasi grafik. Oleh karena itu, dia mendirikan Hyperliquid hari ini. Dan langsung mendapat validasi dari pasar kan? Tahun ini, baru bulan lalu, nilai pasar tertingginya telah menembus berapa? 750 miliar dolar. Data ini adalah dari beberapa waktu yang lalu. 590 miliar. Lalu, Aevo adalah platform yang diinvestasikan oleh Binance. Jadi, untuk 2 jalur kontrak terdesentralisasi ini, Anfan, kita juga memilikinya. Kami sekarang juga sudah meluncurkannya. Lalu, Action adalah jalur mini untuk berspekulasi pada koin meme, dan perusahaan ini telah didirikan selama sekitar 1 tahun lebih. Sekarang valuasinya juga telah menembus 100 miliar dolar. Ada juga Polymarket yang berada di jalur prediksi. Sekarang valuasinya 150 miliar. Sekarang Anda lihat, seperti Piala Dunia ini, bursa ini sangat menguntungkan. Prediksi berarti segala hal bisa diprediksi. Lalu hari ini, Anfan kita. Silakan Anda lihat. Semua jalur subkategori ini
bisa mencapai valuasi 10 miliar dolar dalam waktu 1 atau 2 tahun. Bahkan bernilai puluhan miliar dolar. Lalu, platform seperti apa andalan kita? Seperti yang dikatakan sebelumnya, Under adalah kategori agregasi penuh, yaitu jalur sektor ini. Setiap jalur, apakah platform Under kita saat ini memilikinya kan? Apakah itu melakukan spot, melakukan kontrak terdesentralisasi mini, prediksi, termasuk jalur saham ASRW kita, apakah sekarang semuanya sudah online? Jadi, berapa valuasi kita hari ini? Total pasokan kami adalah 10 miliar token. Harga saat ini kurang dari 0,035. Artinya, kapitalisasi pasar sirkulasi penuh kita saat ini hanya 350 juta dolar. Jadi, apakah ruang kapitalisasi pasar kita di masa depan besar? Secara pribadi, saya merasa sangat besar. Jadi, hari ini kita hanya perlu naik 10 kali lipat. Mencapai 2 atau 3 miliar saja sudah cukup. Bukan begitu? Jadi, ini adalah suatu keniscayaan. Keniscayaan. Hanya saja selanjutnya apakah di bulan Oktober atau mungkin di akhir tahun akan ada terobosan. Begitu pasar bullish kecil datang, kita akan menembus 100 kali lipat. Mencapai 10 hingga 20 miliar. Saya rasa 10 hingga 20 miliar. Perusahaan kami saat ini, secara pribadi saya merasa, untuk kategori agregasi penuh, kita adalah yang pertama di dunia. Kita sangat-sangat pasti bisa mencapai 10 hingga 20 miliar. Itu berarti, setidaknya operasional platform kita memiliki ruang kenaikan 100 kali lipat. Lalu, jika ingin mencapai 50 hingga 60 miliar, artinya harus mencapai nilai pasar koin platform 230 kali lipat. Maka, kita butuh pengendapan waktu. Butuh pertumbuhan. Come on. Seperti pepatah di Tiongkok daratan kita yang mengatakan, sekali makan, tidak bisa langsung gemuk. Butuh pengendapan waktu. Tapi selama underfind, kita berjalan di jalur tren. Kita, di masa depan, pasti berkesempatan menjadi perusahaan bernilai ratusan miliar dolar. Perusahaan super unicorn. Mengapa hari ini kita katakan kita mungkin menjadi ratusan miliar dolar? Karena di sejarah Tionghoa, blockchain. Seperti yang saya katakan tentang Zhao Changpeng tadi, bukan begitu, Zhao Changpeng? Bursa Binance ini tahun lalu memiliki nilai pasar tertinggi 180 miliar dolar, yaitu lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu hari ini, dia sendiri yang mengatakan, yang bisa melampaui Binance di masa depan. Hanya jalur platform bursa terdesentralisasi. Benar kan? Dan hari ini, yang kita lakukan adalah jalur tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu Anda, yaitu, mengapa token underfind kita ini, selanjutnya akan naik secara spiral. Pertama kita lihat, penambangan staking yang baru saja kita luncurkan, yaitu Node Genesis. Sore ini, saya sempat melihat di dashboard. Saat ini, kita sudah ada 62 orang yang mengajukan permohonan Node Genesis. Salah satunya adalah dari pihak ekologi, melakukan staking sebesar 140 juta. Lalu, berapa banyak token yang harus di-staking oleh setiap Node Genesis? Harus men-staking 1 juta token underfind. Men-staking 1 juta token underfind, lalu berapa yang di-staking oleh 62 node? Men-staking 62 juta. Ditambah 140 juta dari pihak ekologi. Di sini sudah ada 200 juta. Ditambah lagi, setiap node Genesis memiliki deposan yang menyimpan uang. Apakah menikmati hasil tahunan saat ini sebesar 60% kan? Benar kan? Lalu apakah hal-hal ini merupakan kabar baik bagi kita semua, investor retail di sini? Pasti merupakan kabar yang sangat baik. Mengapa? Karena chip di tangan para investor besar semuanya diapakan? Telah dikunci oleh kontrak. Benar kan? Setidaknya, dia juga harus mengendalikannya selama 120 hari. Ini adalah kabar baik yang sangat besar bagi kita. Ini adalah keuntungan yang sangat besar bagi seluruh perusahaan. Baik, ini adalah logika kenaikan harga yang pertama. Jadi, jika Anda melihat perbandingan harga belakangan ini, harganya akan semakin tinggi. Dan di masa depan, semua pihak ekosistem, termasuk para pemain besar di pasar sekunder, mereka semua ingin berpartisipasi dalam hal ini. Dampak dari apa yang kami sebut sebagai node pendiri ini, menembus 25 besar global. Bahkan bisa mendapatkan ekuitas masa depan dari perusahaan induk kami di Cayman, serta kursi direktur di Hong Kong. Maka, semua orang pasti akan sangat bersedia untuk mengejarnya. Bukan? Dengan begitu, kita akan membuat token ini menjadi sangat langka di pasar. Jadi, itu adalah logika kenaikan harga yang pertama. Kami memiliki banyak ekosistem dan kami memiliki banyak skenario aplikasi. Itu termasuk, kedepannya kami mungkin memiliki fitur saweran siaran langsung, membuka fitur lingkaran pertemanan obrolan ini, dan juga dapat menggunakan token anuan untuk membayar konsumsi. Di masa depan, mungkin bisa untuk memesan hotel, membeli tiket pesawat, dan lain-lain. Serangkaian hal lainnya. Kebutuhan sandang, pangan,
papan, dan transportasi, semuanya dapat dikonsumsi melalui token An1, skenario aplikasinya. Selain itu, sekitar bulan Oktober, kami juga akan meluncurkan banyak ekosistem. Saat ini, baru meluncurkan sekitar 6 atau 7. Ekosistem ini memiliki hubungan ikatan yang kuat dengan token An1 kami. Semua token, entah digunakan untuk potongan nilai, atau dibakar, atau sebagai biaya transaksi bukan. Semuanya harus menggunakan token An1. Ini adalah logika kenaikan harga yang ketiga, yang terakhir, dan juga yang terbesar. Kenaikan yang berbentuk spiral. Mengapa? Karena sekarang kami sudah terdaftar di OE. Kan? Bukankah token An1 sekarang sudah masuk ke zona khusus OE, bos? Sekarang, untuk semua token, likuiditas sekarang tidak seperti dulu, di mana Anda bisa terdaftar hanya dengan membayar uang. Sekarang, Anda harus memiliki alamat pemegang token, memiliki volume perdagangan, memiliki likuiditas. Barulah Anda mungkin bisa masuk ke zona alpha atau zona rocket. Baru, mereka akan mengizinkan Anda menunjukkan kontrak berjangka dan perdagangan spot. Setelah kami terdaftar di OE, segera setelah itu, kami akan terdaftar di CONGE 3+1. Pada dasarnya, kami akan terdaftar di Beyond. Itu berarti sekitar 500 hingga 600 juta pengguna aktif global akan memperhatikan token platform An1 kami. Kan? Lalu, OE memiliki 120 juta pengguna. BM memiliki lebih dari 300 juta. Artinya, sebelum Oktober tahun ini, kami akan terdaftar di semua bursa teratas global. Pada saat itu, orang-orang ini, mereka tidak bisa membeli ekuitas perusahaan kami. Dan kemudian, melihat harga koin ini terus naik. Mereka akan menyadari, oh, token apa ini? Oh, ternyata ini adalah token dari platform perdagangan terpusat regional tertentu. Token ini dibuat untuk bursa generasi berikutnya. Begitu banyak institusi VC yang telah berinvestasi. Bahkan rantai publik berkinerja tinggi generasi ketiga juga telah berinvestasi. Jinwei juga telah berinvestasi. Jadi, karena orang-orang ini tidak bisa membeli ekuitas, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bisa memegang token platform tertentu dalam jumlah besar. Karena itu, akan lebih mendorong peningkatan kapitalisasi pasar token secara keseluruhan. Jadi, inilah 4 logika utama kenaikan harganya. Nah, untuk seluruh perencanaan kami tahun ini, sebelum membahas perencanaan, saya ingin memberitahu Anda tentang apa yang telah kami capai selama setengah tahun terakhir ini. Beberapa pencapaian kecil yang telah kami selesaikan. Pertama, mari kita lihat kolom di sebelah kiri ini. Kolom hijau. Kami telah lama menduduki peringkat 10 besar global dalam daftar popularitas Solana. Pada saat yang sama, pendapatan kami justru melampaui pesaing terbesar kami. Tahun lalu, seperti yang ada di jalur mini, siapa yang telah kita lampaui? Melampaui Action. Sekarang, valuasinya puluhan miliar. Kan? Sedangkan, valuasi kita sekarang baru 300 juta lebih. Dan pendapatan biaya transaksi kita, bagaimana cara melihat pendapatan biaya transaksi ini? Saya akan beralih sebentar untuk menunjukkannya kepada semua orang. Masuk ke dashboard antarmuka kami ini, di bilah alat, di sini ada alat ini. Teman-teman, alat ini bukan dikembangkan oleh perusahaan kami. Ini dikembangkan oleh lembaga otoritatif pihak ketiga, terutama untuk statistik. Situasi real time dari pendapatan biaya transaksi platform kami. Ini tidak hanya menghitung statistik, tetapi juga menghitung belasan DEX terdesentralisasi global yang seperti kami. Mari kita klik dan lihat, apakah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sendiri itu sangat penting. Jika tidak bisa menghasilkan pendapatan sendiri, itu juga berarti perusahaan ini tidak memiliki nilai. Jika tidak ada nilai, institusi juga tidak akan berinvestasi pada Anda. Maka itu akan menjadi lingkaran setan. Maka ini hanyalah sebuah skema permainan. Sedangkan kita bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Dan basis pengguna kami semakin besar. Maka menghasilkan uang semakin banyak. Maka perusahaan Anda ini memiliki nilai, akan ada lebih banyak institusi yang berinvestasi pada Anda. Di masa depan, pada dasarnya adalah uang ini. Jadi, mari kita lihat platform ini. Alat ini saat ini dalam 30 hari terakhir. Berapa pendapatan platform kita saat ini? 16M, satuannya adalah USD. Yaitu 16,07 juta USD. Yaitu dari tanggal 28 bulan lalu hingga tanggal 28 bulan ini. Saat ini, total pendapatan platform kami adalah Rp1.600. 70.000 USD, yaitu lebih dari 100 juta RMB. Pendapatan dalam 7 hari terakhir, 3,75 miliar, yaitu 3,7 juta USD. Saat ini, arti dari angka 1 ini adalah bahwa kami di seluruh jaringan. Di jalur 14 DEX terdesentralisasi ini, kami berada di peringkat pertama di pasar. Menyumbang 56,99% dari pendapatan biaya transaksi di seluruh rantai Solana ini. Lalu, yang di bawah ini adalah 1,46B. Ini adalah token platform kami yang dibakar. Saat ini, B ini adalah billion, yang berarti 1 miliar. Berapa banyak yang telah kita bakar saat ini? Telah membakar 1,46 miliar. 1,46 miliar. Dan ini adalah data pembakaran dalam 30 hari terakhir. Dan ini adalah grafik K-line biaya transaksi kami.
Ini adalah grafik K-line pembakaran. Ini adalah diagram distribusi biaya transaksi. Dan saat ini, grafik kami ini adalah yang paling intuitif. Apakah ini yang saya tunjukkan di PPT tadi? Misalnya, saat ini kita sudah berada di peringkat pendapatan biaya transaksi dalam 30 hari terakhir. Nomor 1 di dunia. Baru setengah tahun. Jadi bisa dikatakan perusahaan kami sangat luar biasa hebat. Dan ini adalah setiap hari. Rata-rata harian dan nilai puncak harian, yaitu rata-rata harian kita dalam 30 hari. Kami setara dengan platform kami yang telah menghasilkan 530.000 USD. Harian tertinggi mendekati 1 juta. Lalu hari ini berapa jumlah kita ini? Hanya jumlah pengguna terdaftar sebesar 4 juta. Pengguna aktif harian hanya 100.000 lebih. Kan? Maka seiring dengan likuiditas kami yang sangat besar saat ini, terhubung ke platform kami, pada akhir tahun kita mungkin mencapai 20 juta hingga 30 juta pengguna. Ketika pengguna aktif harian mencapai 1 hingga 2 juta, kita tidak hanya menghasilkan 500 hingga 600 ribu USD sehari, mungkin bisa menghasilkan 5 hingga 6 juta USD sehari, bahkan lebih tinggi. Jadi, bisa dikatakan, kita adalah platform yang benar-benar bernilai. Kita berada di platform ini bersama-sama, memperbesar kue untuk platform ini, menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Mari kita lihat, ini adalah setiap hari. Setiap hari, lihatlah hari ini juga, ada lebih dari 1 juta 400 atau 500 ribu. Bahkan ada yang 500 atau 600 ribu. Nah, ini disebut statistik data transaksi real dari Zhao Shui. Baiklah, mari kita lanjutkan melihat. Kami juga menjadi juara pertama kategori SM di seluruh kompetisi hackathon ini. Jadi, menguasai teknologi di tangan sendiri itu sangat-sangat penting. Lalu, dalam 2 atau 3 bulan ke depan, kode sumber kami akan dibuka untuk global. 100% kode sumber terbuka. Itu juga berarti akan ada lebih banyak modal yang melirik perusahaan kami. Mari kita lihat. Kami juga telah meluncurkan bisnis Lobster Op. Pada saat yang sama, pembiayaan institusi kami untuk seluruh tahun 26. Sebelumnya, sudah pernah saya sebutkan kepada kalian. Saya tidak akan mengulanginya lagi di sini. Lalu putaran baru kami. Institusi ini adalah perusahaan modal AS, SGLI, yang direkomendasikan kepada kami oleh Solana Foundation. Nah, Anda lihat, institusi-institusi ini tidak hanya sekedar menginvestasikan uang kepada Anda. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka juga akan membawa sumber daya masuk untuk diberikan kepada kita, bukan? Jadi, pemberdayaan dari institusi itu sangat-sangat penting. Lalu, seluruh proses listing, tadi sudah saya sebutkan kepada kalian di depan. Jadi, tidak akan diulang lagi. Tidak akan diulang lagi. Ini adalah tangkapan layar dari seluruh area roket kami saat listing di OKX. Lalu, bagaimana dengan perusahaan Cayman ini? Perusahaan Cayman, hari ini kita sebagai bursa mata uang kripto yang terdaftar di Nasdaq. Apakah kita yang pertama? Jelas sekali, bukan? Kan? Kita bukan yang pertama mencoba hal baru ini. Sudah ada 2 atau 3 yang sukses sebelumnya. Pertama, mari kita lihat Husky. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Xiaofeng, sebuah perusahaan di Hong Kong, Tiongkok. Lalu, apa yang mereka lakukan? Juga sebuah platform transaksi mata uang virtual seperti kita. Mari kita lihat seluruh jalur tolok ukur listing ini. Husky sendiri sudah berhasil 18,5 miliar dolar Hong Kong, kan? Rasio PE mencapai 26 kali. Hampir. Lalu Coinbase adalah bursa terbesar di Amerika Serikat. Juga yang patuh regulasi di AS, di jalur kepatuhan. Ia adalah batas atasnya. Ia sudah listing pada tahun 2021. Nilai pasarnya mencapai 112 miliar dolar AS. Pada saat itu, rasio PE mendekati lebih dari 1090 kali. Jadi, institusi yang dulu berinvestasi di Coinbase mendapat untung sangat besar. Lalu tahun ini, jika tidak ada kendala, sebelum akhir tahun, kita akan melihat OKX, yaitu bursa OKX yang kita gunakan sekarang. Bursa terbesar di Tiongkok juga akan listing di Nasdaq. Karena saat ini ICE, perusahaan induk dari NYSE, telah memberikan investasi strategis sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Valuasi saat ini sekitar 225 miliar dolar AS. Diperkirakan jika listing tahun ini bisa melebihi 50 miliar dolar AS. Jadi, platform underfine kita tidak meraba-raba dalam kegelapan. Kita adalah apa? Kita memiliki jalur tolok ukur yang sukses dan matang. Jadi, kami memperkirakan awan secara keseluruhan akan listing pada kuartal ketiga tahun 2027. Baik, sampai di sini, saya biasanya akan menanyakan satu pertanyaan kepada kalian. Yaitu, tentang apa? Yaitu, yang sering kita katakan. Mengapa dulu saya ikut proyek, tapi akhirnya dirugikan? Mengapa? Karena semua proyek yang kita ikuti dulu memiliki atribut finansial, kan?
Selama proyek tersebut memiliki atribut finansial, pasti ada gelembungnya. Jika ada gelembung, jika gelembung tidak dapat dilindungi nilai, dihilangkan atau dialihkan, maka itu juga berarti pada akhirnya akan ada sekelompok orang terakhir yang harus menanggung kerugian paling bawah. Karena pihak proyek tidak mungkin menjadi filantropis. Pihak proyek pada akhirnya memanen. Maka hari ini, platform Andefund dalam proses promosinya sama seperti Didi Chuxing, membakar uang 20 hingga 30 miliar di tahap awal. Itu juga memiliki gelembung. Apakah Didi Chuxing saat itu juga memiliki gelembung? Pada akhirnya ditutupi oleh nilai pasar 100 miliar di pasar modal. Saya asumsikan kita juga memiliki gelembung, membakar uang di ranah publik dan privat. Katakanlah kita memiliki 1 miliar. Boleh tidak? Katakanlah gelembung kita 1 miliar. Jika kita bisa melakukan lindung nilai dan mengonversi gelembung 1 miliar ini, maka 1 miliar ini pada akhirnya akan menjadi keuntungan. Lalu mengalir kembali ke semua komunitas Andefund yang kita promosikan hari ini. Atau ke tangan para pengguna. Bagus tidak? Sangat bagus. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini hari ini? Apakah kita hari ini, Andefund, pada akhirnya akan terdaftar akhir tahun depan sebagai platform terdesentralisasi teratas? Saya tidak bilang yang nomor 1. Kita menjadi platform perdagangan terdesentralisasi teratas. Nilai pasar kita. Dan ini adalah kategori agregasi penuh. Jalur tunggal milik orang lain baru saja disebutkan di atas. Apakah melalui 1 atau 2 tahun semuanya mencapai puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar dolar? Maka kita dengan kategori agregasi penuh mencapai 10 miliar dolar. Seharusnya tidak berlebihan kan? Jika kita mencapai 10 miliar dolar, itu berarti gelembung 1 miliar dolar yang kita bakar di awal. Apakah kita bisa melakukan lindung nilai? Apakah bisa dikonversi? Membentuk lingkaran tertutup bisnis yang sempurna. Ya kan? Ini adalah jalur ekuitas kita. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kita baru saja mengatakannya. Apakah kita masih memiliki sesuatu? Masih ada koin platform? Koin platform yang masih bisa ditukar, apakah juga bisa digunakan untuk menaikkan manajemen nilai pasar? Di satu sisi, ada deflasi ekstrim 50 kali lipat. Di sisi lain, manajemen nilai pasar ditarik naik 50 kali lipat. Bukankah 50 dikali 50 menjadi 2.500? Tentu saja, ini adalah kondisi yang cukup ideal. 2.500 kali lipat. Maka, kita tidak usah berbicara terlalu berlebihan. Koin platform Andefund. Bahkan jika FDV tetap tidak berubah, hanya dengan mengandalkan deflasi ekstrim 50 kali lipat, harga koin kita bisa naik 50 kali lipat. Artinya, kita bisa mencapai nilai pasar 10 miliar. Nilai pasar 10 miliar dolar. Apakah perusahaan dan institusi pasti juga memiliki chip di tangan mereka? Apakah mereka juga bisa melakukan lindung nilai terhadap gelembung awal ini kan? Jadi, tidak peduli apakah Andefund melalui jalur ekuitas atau jalur hak token, semuanya dapat membentuk lingkaran tertutup bisnis yang sempurna. Yaitu, membiarkan kelompok orang terakhir, bahkan jika orang terakhir masuk, platform kami paling buruk akan membiarkannya keluar dengan keuntungan 2 kali lipat. Inilah kepercayaan diri kami dalam mempromosikan Andefund hari ini. Dan ini juga mengapa promosi dari awal tahun lalu dan tahun ini sangat sulit. Karena dia benar-benar ingin melakukan sesuatu. Merealisasikan hal ini. Membentuk lingkaran tertutup. Sejak awal tahun lalu, Anda lihat, kita hanya memiliki 500 U. Orang dengan 500 U, 1000 U, bahkan harus mengantre. Satu orang maksimal 2 akun kan? Tahun lalu. Jadi, para pemain yang berpartisipasi lebih awal cukup memahami hal ini. Promosi tahun lalu memang sangat sulit. Tapi tahun ini, seiring dengan skala pendanaan institusi yang semakin besar, secara bertahap dibuka. Namun, masih tetap harus mengantre. Menunjukkan bahwa institusi membakar uang secara terencana. Bukan berarti tahun lalu Anda langsung masuk dengan 5 juta atau 10 juta di awal. Maka perusahaan ini pasti tidak benar-benar bekerja. Oleh karena itu, berbicara sampai di sini hari ini. Jika semua orang bisa memahami poin hambatan ini, yang berarti kami mempromosikan proyek ini tanpa tekanan sama sekali. Kami tidak memiliki risiko moral. Membawa masuk mitra. Semua orang menghasilkan uang. Inilah mengapa kami tidak pernah istirahat sehari pun sejak mulai berpartisipasi di N1. Karena kami benar-benar memahami platform ini. Lalu, mari kita lihat perencanaan untuk sepanjang tahun 2026. Jadi, tahun ini kita mungkin fokus pada pasar luar negeri, termasuk Asia Tenggara. Anda lihat, sekarang kita dengan gaya Tiongkok. Di bawah kepemimpinan pemimpin komunitas ini, kami sudah berada di Indonesia ini. Pasar Asia Tenggara ini. Vietnam, kan? Termasuk Malaysia. Hampir berkembang di mana-mana di Taiwan. Benar kan? Lalu, tahun ini, Anda lihat, masih banyak anggota yang sudah merambah ke Milan, Italia, kan? Lisensi MiCA Eropa tahun ini berhasil didapatkan. Kita akan berada di Eropa. Mencakup seluruh 27 negara Uni Eropa dapat beroperasi. Kami juga berharap Dr. Zong di pasar luar negeri masa depan berkembang di mana-mana.
pasar terus sukses sepanjang jalan. Jadi, tahun ini kita mungkin lebih fokus pada pasar luar negeri. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan tahun ini juga akan condong ke luar negeri. Jadi, saya pikir ini juga merupakan peristiwa yang sangat bagus. Lalu, mari kita lihat tata letak industri perbankan platform kita selanjutnya. Lalu, selanjutnya, seluruh metode Ant Fund, yaitu melalui dompet non-kustodian, self-custody, ditambah dengan New Bank, bank mata uang digital kita sendiri. Bank ini berbeda dari bank tradisional. Bisnis keuangan yang dijalankannya bukan mengandalkan pinjaman atau semacamnya. Lalu mengandalkan apa? Mengandalkan layanan pertukaran mata uang fiat dan mata uang kripto untuk pengguna. Jadi, bank mata uang digital semacam ini sangat berkembang di Eropa, yaitu sekarang sudah sangat populer. Jadi tahun ini kami akan mengakuisisi sebuah bank mata uang digital. Pada saat itu, kami akan menjadi platform perdagangan terdesentralisasi terkemuka untuk semua kategori di jalur desentralisasi blockchain. Pertama, apa yang bisa kita lakukan di platform Antuan? Menyimpan uang, karena kita memiliki dompet W3. Benar kan? Sangat aman. Dompet W3. Kedua, kita memiliki banyak peluang untuk menghasilkan uang di pasar perdana. Di sini juga masih bisa menghasilkan uang. Benar kan? Ketiga, apalagi yang bisa dilakukan di sini? Juga bisa melakukan pembayaran konsumsi. Ini berarti menghubungkan seluruh rantai blockchain. Jadi, hari ini kita bisa katakan sangat beruntung mengenal perusahaan ini. Kita juga bisa memiliki bank sendiri, kartu bank perusahaan kita sendiri. Pada saat yang sama, kita juga menjadi pemegang saham perusahaan ini. Bagus kan? Sangat-sangat bagus. Jadi, tahun ini kami memperkirakan jumlah pengguna kami akan menembus 20 hingga 30 juta pada akhir tahun. Tahun depan, 50 hingga 60 juta. Diperkirakan pada tahun 2030. Jumlah instalasi pengguna global kami diharapkan dapat menembus 500 juta hingga 1 miliar. Pada saat itu, Ant Fund akan menjadi perusahaan unicorn bernilai ratusan miliar dolar dalam blockchain. Ratusan miliar dolar. Artinya, hari ini, jika sebuah perusahaan tidak memiliki rencana jangka panjang, perusahaan tanpa impian ratusan miliar dolar. Anda katakan, kita mendampingi perusahaan semacam ini. Kita ingin mendapatkan beberapa bintang. Mendapatkan bulan. Itu hampir tidak mungkin kan? Hanya perusahaan dengan ratusan miliar dolar. Yaitu perusahaan dengan nilai pasar triliunan RMB. Kita menghasilkan beberapa juta di perusahaan ini. Bukankah itu sangat wajar kan? Jadi, hari ini Anda akan menemukan bahwa orang-orang yang mempromosikan BOA lebih awal, sekarang masih tetap memiliki penghasilan jutaan setiap tahunnya. Saya akan menunjukkan sebuah gambar kepada Anda semua. Yang ini adalah seorang teman dari adik yang saya kenal di Changsha. Ini adalah bagian dari back-end bursa Binance. Dividen dari Komisi Pengembalian Biaya Transaksi, yaitu mereka yang bertindak sebagai Kapten Binance, mendapatkan dividen setiap kuartal. Lihatlah miliknya ini. Apakah kalian bisa menghitungnya? Lebih dari 1 juta dolar AS loh. Ini adalah kondisi kehidupan saat ini dari orang-orang yang mempromosikan bursa Binance di masa awal. Jadi, semuanya tidak perlu iri ya. Tidak perlu iri. Karena hari ini, peluang yang sama bukankah juga telah jatuh ke tangan kita sekarang? Sama seperti waktu emas di tahun 2017. Hari ini, peluang mempromosikan Ant Fund juga telah datang kepada kita. Maka, apakah kali ini kita bisa memanfaatkannya? Tergantung pada kepekaan masing-masing orang. Atau pemahaman. Atau setelah mendengar penjelasan saya malam ini tentang jalur masa depan Ant Fund, saya berharap pada akhirnya semua orang di platform Ant Fund ini bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Hari ini secara garis besar saya berbagi sampai di sini. Kemudian selanjutnya saya akan menyerahkan mikrofon ini kepada pemimpin pasar luar negeri kita, Dr. Zong.